Selamat pagi Pak Gus, kami dari kelompok 2 yaitu Mediascapes akan mempresentasikan McDonaldization yang berhubungan dengan Mediascapes. Kelompok kami terdiri dari Excel absen 4, Adriano absen 5, Araya absen 17, KV absen 19, Ken absen 20, dan Anin 27. Pertama-tama, McDonaldization adalah konsep yang diperkenalkan oleh sosiolog George Ritzer dalam bukunya The McDonaldization of Society tahun 1993. Konsep ini menggambarkan proses di mana prinsip-prinsip yang digunakan dalam rantai makanan cepat saji seperti efisiensi, kalkulabilitas, prediktabilitas, dan kontrol diterapkan ke berbagai bidang kehidupan termasuk media. Prinsip utama yang terdapat di dalam pembahasan kami adalah yang pertama efisiensi, yang kedua kalkulabilitas, yang ketiga prediktabilitas, dan yang terakhir kontrol. Mediascapes adalah distribusi kapabilitas elektronik untuk menghasilkan dan menyebarluaskan informasi seperti koran, majalah, televisi, dan studio film yang sekarang tersedia untuk kepentingan publik dan swasta yang semakin banyak, dan imaji dunia-dunia yang diciptakan oleh media ini. Oke, sekarang kita masuk kepada hubungan antara McDonaldization dan juga Mediascapes. Jadi hubungannya apa sih antara McDonaldization dan Mediascapes? Jadi, poin pertama, McDonaldization dalam media menciptakan standar konsumsi cepat dan masif. Ini bisa dilihat seperti dalam kalau misalnya TikTok, itu tuh misalkan ada scrolling dalam mungkin 1 jam sesi, itu tuh cepat banget dan juga banyak. Ya, jadi video 1, video 2, video 3 itu paling nggak durasi 10 detik itu standarnya ya kan. 1, 2, 3 dan itu video akan terus diulang dan akhirnya menciptakan standar konsumsi cepat dan juga masif. Poin kedua, algoritma media, sosial media, dan streaming mengikuti pola McDonaldization. Nah, ini cukup straightforward ya. Algoritma dibuat untuk repetitif, untuk normalisasi yang sama. Pokoknya algoritmanya itu, konten yang ditujukan kepada konsumen itu tuh sama aja. Terus poin ketiga, dampaknya terhadap homogenisasi budaya dan konsumsi instan. Nah, kita langsung ke slide berikutnya. Namun untuk studi kasus McDonaldization di berbagai sektor, pertama ada belanja online yaitu Lazada yang memiliki efisiensi dalam e-commerce, pengalaman belanja yang standar. Namun kedua untuk pendidikan, komodifikasi pendidikan tinggi, di mana mereka fokus pada IPK dan jumlah lulusan bukan malah pada kualitas pembelajarannya. Namun ketiga jurnalisme, contohnya Kompasiana, konten cepat dan mudah diproduksi mengorbankan kualitas jurnalistik. Keempat, program TV, YouTube, recycle content. Acara TV mengambil potongan video dari YouTube untuk efisiensi media-media yang mereka keluarkan. Dan terakhir, restoran cepat saji, contohnya McDonald's Bali, dehumanasi pegawai karena sistem kerja yang terstandardisasi agar cepat keluar dan cepat saji. Nah, efisiensi dalam produksi dan konsumsi media. Kita udah bahas tadi ya, kalau misalkan kita lagi TikTokan atau buka Instagram atau buka YouTube, itu tuh pasti banyak banget. Dalam satu sesi mungkin 20 menit aja udah banyak banget. Kenapa bisa gitu? Karena ada efisiensinya. Cepet banget. Kenapa bisa? Pertama, ini tuh kontennya sangat gampang untuk diakses. 1 klik, 2 klik, ada langsung nongol. Bahkan kalau buka YouTube atau TikTok aja, sekali klik itu videonya langsung main, langsung putar. Membuat sebuah lingkungan di mana Anda harus menonton itu dulu, dan pada akhirnya Anda lupa, saya mau ngapain sih? Tapi lanjut aja terus gitu kan. Jadi efisiensinya adalah itu, bahwa kita langsung plak, aksesibilitasnya kencang, kuat, dan juga kontennya sama-sama aja dan efisien. Nah, kita ke slide berikutnya. Oke, kalkulabilitas. Nah, juga ada namanya kalkulabilitas dalam Mediascape juga. Apalagi dalam platform sosial media itu banyak banget. Jadi fenomenanya apa sih? Kayak misalkan likes, share, atau enggak banyak view, berapa banyak sih view yang dikasih oleh penonton-penonton tersebut. Itu tuh masuk kalkulabilitas. Nah, itu fenomenanya. Dan McDonaldization ini di mana? Itu adalah di bagian kuantitas dari kualitas. Kalau misalnya dilihat McDonaldization itu tuh atau enggak restoran food chain-nya franchise itu McDonald's
Mereka mengikuti filosofi kuantitas dari kualitas. Jadi bisa dilihat ya, kayak misalnya burger, oke, bisa banyak, tapi rasanya stale banget, plain, benar-benar nggak ada rasa sama sekali. Jadi kalau misalnya dimakan itu oke-oke aja, biasa-biasa aja. Beda dibandingkan dengan kalau misalnya ada yang namanya authentic food place ya, dimana mereka tuh mengaji makanan dengan kualitas dibanding kuantitas. Nah, ya pada ringkasnya sih kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya dibandingin dalam Mediascapes, itu ada kayak misalkan TikTok dan YouTube tadi atau Instagram tadi, di mana kuantitas over kualitas. Jadi berbagai macam Reels, TikTok, dan YouTube Shorts itu tuh dibuat dengan semena-mena. Ya. Bodo amat, yang penting ada aja gitu produknya, gitu kan. Yang penting gampang diakses, gampang dikonsumsi, cepat dan masif, dan itu formulanya bekerja sekali. Nah, dampaknya apa kalau kayak gitu? Banyak konten viral yang tidak bermutu. Nah, kenapa? Dibikin dengan semena-mena. Makanannya McDonald's juga sama, di mana makanannya biasa aja, so-so aja, seratnya juga dikit, tidak bagus untuk kesehatan. Itu 11-12 dengan dampaknya kepada Mediascapes juga, di mana konten viral yang tidak bermutu. Ini bisa mengefek kepada masyarakat, bagaimana mereka bisa berpikir, mereka bisa mengemulasikan konten-konten tersebut kepada dunia nyata yang seharusnya tidak dilakukan sama sekali. Kita maju ke slide berikutnya. Prediktibilitas. Nah, balik lagi ke konsep efisiensi dan juga konsumsi tadi, bahwa Mediascapes itu banyak sekali konten yang seragam. Banyak banget. Apalagi kalau misalnya kita membuat algoritmanya sesuai dengan selera kita. Itu. Dimana, wah saya suka kucing. Blet. Ntar algoritmanya, machine learning-nya akan belajar bahwa oh yang disuka tuh ini sama orangnya. Sama seperti McDonald's juga, mereka beradaptasi dengan taste orang. Walaupun memang taste-nya biasa aja, tapi seenggaknya mereka ada prediktibilitasnya. Nah, kalau misalnya Anda suka kucing dan Anda like terus, set dan 10 Reels, TikTok, atau Shorts berikutnya akan menjadi hal yang sama. Konten yang seragam. Kalau misalnya Anda suka konten yang edukatif, yang bagus, itu pasti keluarnya yang kayak gitu, yang edukatif juga. Nah, tapi kalau Anda suka yang konten-konten yang tidak bermutu, yang quantity or quality, sama juga. Jadi, repetitif, seragam, dan predictable. Selini konsepnya dengan McDonaldization. Selanjutnya, faktor. Hal ini masih sangat berkesinambungan dengan prediktibilitas, di mana pengguna media sosial mudah untuk menebak konten yang ditawarkan kepada mereka. Nah, hal ini terjadi karena adanya berbagai sistem yang digunakan media sosial, termasuk algoritma, di mana algoritma akan menginput data dari pengguna dengan minat atau ketertarikan pengguna pada suatu konten, sehingga data tersebut akan diproses dan akan menghasilkan output berupa konten-konten yang direkomendasikan berdasarkan informasi yang diterima algoritma. Misalnya, seseorang menyukai konten makanan, sehingga media sosial akan lebih banyak memberikan konten makanan terhadap pengguna tersebut. Hal ini dilakukan untuk membuat pengguna menghabiskan banyak waktu atau menghabiskan waktu yang lebih lama di media sosial. Selanjutnya, dampak. Nah, dampak dari konsumsi hal-hal yang serupa terus-menerus dapat membuat homogenisasi budaya, sehingga perbedaan antara budaya semakin memudar atau terkesan semuanya sama, tidak ada yang unik. Selanjutnya, produksi konten yang seragam. Karena terpapar dengan konten yang itu saja, pengguna akan menerima jenis konten yang terbatas. Alhasil, ketika pengguna ingin membuat konten, akhirnya sebagian besar konten yang akan dibuat akan serupa dengan apa yang dia konsumsi. Sehingga kasarnya template, dan apapun yang tren akhirnya dan lain sebagainya yang populer itu akan terasa sama saja. Selanjutnya, konsumerisme dan iklan. Kembali lagi, dengan adanya sistem algoritma membantu sistem lebih mengerti penggunanya, bukan hanya untuk konten tapi juga penawaran iklan, sehingga iklan juga ditampilkan berdasarkan data pribadi. Hal ini dapat mengakibatkan budaya konsumtif dan ketergantungan terhadap platform digital.
Selanjutnya, dehumanisasi dalam interaksi media. Dalam media sosial, interaksi yang terjadi semakin lama akan semakin berkurang karena adanya efisiensi. Contohnya, jika pengguna ingin menunjukkan bahwa konten yang dia lihat itu menarik, itu hanya ada tombol like dan share gitu. Itu kan sangat mempersingkat waktu ya, jadi efisiensinya lebih meningkat. Nah, tapi hubungan yang terjalin ini akan lebih lemah dan kurang bermakna. Selanjutnya, contoh kasus TikTok dan McDonaldization. Efisiensi terlihat pada pembuatan dan konsumsi konten secara cepat. Produksi konten itu sangat cepat. Seringkali beberapa konten kreator hanya rekam dan langsung diupload cepat sekali, bahkan nggak ngelewatin proses editing. Dan konsumsi konten secara cepat dengan scroll. Lalu selanjutnya, kalkulabilitas yang terjadi adalah jumlah views dan likes sebagai indikator sukses. Selanjutnya, prediktibilitasnya, tren yang berulang, lalu konten yang mudah ditebak. Kontrolnya terlihat dari algoritma yang menentukan konten apa saja yang muncul di akun pengguna. Lalu yang terakhir, homogenisasi, di mana tren TikTok mendunia dan akhirnya mengurangi variasi budaya. Ya, selanjutnya ada empatis, di mana pada tahap ini berfokus pada memahami masalah yang dihadapi pengguna konsumsi media. Yang pertama itu ada kurangnya variasi konten karena algoritma yang kurang. Algoritma cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan kebiasaan pengguna, sehingga hanya terpapar konten yang serupa dan sulit menemukan hal-hal yang baru. Dan yang kedua tuh ada konsumsi konten instan yang mengurangi kedalaman pemahaman. Konten yang cepat seperti video pendek dan berita singkat membuat pengguna terbiasa dengan informasi yang instan, sehingga kemampuan berpikir kritis dan analisis yang kurang. Dan yang ketiga tuh ada fokus pada kuantitas daripada kualitas konten. Produsen konten lebih berorientasi pada jumlah viewers dan likes daripada menyajikan konten-konten yang bermutu dan memiliki nilai yang tinggi. Selanjutnya ada define McDonaldization dalam konsumsi media. Konsumsi media menjadi seragam dan instan karena algoritma yang lebih menonjol konten yang sedang tren pada zaman itu, sehingga daripada konten yang bermakna, sehingga membuat para yang melihat konten itu merasa nyaman, akan tapi makna yang terdapat tuh kurang. Selanjutnya itu ada homogensi budaya. Konten yang ditampilkan cenderung mengikuti selera pasar global, menyebabkan kurangnya keragaman budaya dan perspektif yang baru. Dan yang selanjutnya itu ada konsumsi yang instan. Pola konsumsi yang cepat dan dangkal menyebabkan penurunan kualitas, pemahaman, dan apresiasi terhadap konten. Yang selanjutnya itu ada algoritma yang membatasi konten eksplorasi konten baru. Algoritma hanya merekomendasikan konten yang didasarkan tentang kualitas pemahaman dan apresiasi terhadap konten. Selanjutnya ada kontrol algoritma membatasi konten-konten baru. Algoritma hanya merekomendasikan konten yang berdasarkan riwayat konsumsi, sehingga pengguna sulit menemukan konten di luar kebiasaan mereka. Selanjutnya itu ada edit. Yang pertama tuh kurangnya konten personal yang lebih beragam. Kembangkan algoritma dalam memperkenalkan konten baru dan beragam, sehingga tidak hanya berdasarkan kebiasaan pengguna, tapi juga menciptakan kesepakatan eksplorasi. Selanjutnya kedua itu ada platform edukatif yang menarik. Membuat platform yang tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga memfasilitasi edukasi dengan cara yang menarik dan mudah diakses. Dan selanjutnya itu ada peningkatan partisipasi komunitas.
di mana membangun ruang diskusi dan interaksi antar para pengguna untuk memperkaya perspektif dan meningkatkan keterlibatan komunitas. Diverifikasi algoritma, di mana kembangkan algoritma yang tidak hanya berfokus pada konten-konten yang populer, akan tapi juga mempromosikan konten-konten yang dikomunikasikan secara lokal. Selanjutnya ada prototype, di mana yang pertama tuh ada meningkatkan variasi rekomendasi dari platform media, membangun sistem rekomendasi yang memperkenalkan konten-konten baru dan beragam untuk memperkaya pengalaman para pengguna. Yang kedua tuh ada penguji platform yang menampilkan konten berbasis komunitas. Platform yang mempromosikan konten ini dari komunitas lokal, sehingga pengguna dapat menemukan konten yang lebih personal dan unik. Dan selanjutnya itu ada mengembangkan fitur transpirasi algoritma, di mana menambahkan fitur yang memungkinkan pengguna melihat alasan dibalik rekomendasi dan menyesuaikan preferensi, sehingga secara langsung mereka bisa dapat menyaksikannya. Selanjutnya ada tes. Setelah pengembangan, solusi perlu diuji menyesuaikan berdasarkan respon pengguna. Yang pertama tuh menyesuaikan algoritma dengan rekomendasi yang lebih fleksibel. Jika pengguna merasa rekomendasi terlalu seragam, algoritma harus disesuaikan agar lebih dinamis dan adaptif, sehingga perubahan minat pengguna dapat sesuai. Yang kedua tuh ada meningkatkan minat terhadap konten baru, dimana jika pengguna kurang tertarik mencoba konten yang baru, lakukan kampanye edukasi tentang manfaat konsumsi konten yang beragam melalui promosi event yang menarik. Secara kesimpulan, McDonaldization membawa efisiensi dalam mediascapes, tetapi juga menimbulkan homogenisasi dan dehumanisasi. Perlu solusi untuk menciptakan pengalaman media yang lebih beragam dan bermakna. Pendekatan design thinking dapat membantu menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan variasi konten. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata atau informasi yang kurang. Itu saja, terima kasih.